Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Shalom. Bersyukur lagi kita di hari ini. Kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian keluarga di hari Kamis, tanggal 3 Februari tahun 2021. Saya yakin jemaat sekalian ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Dan karena itu di hari ini kita akan beribadah bersama lagi. Dan karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari berita firman Tuhan, marilah kita meminta akan kekuatan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Mari berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Ada ungkapan syukur, rasa sukacita iman ketika kami jemaat-Mu, kami lagi boleh menikmati akan hari yang baru, hari pemberian Tuhan di hari ini dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat dan diberkati oleh Tuhan. Di hari ini ya Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi kekuatan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, dalam kami melakukan semua kegiatan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Bermohon ampun dari setiap kesalahan, setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan, bermohonlah kami, beri hikmat bagi kami semua, curahkanlah Roh Kudus Tuhan, agar supaya firman di saat ini boleh kami lakukan, boleh kami praktekkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami jemaat-Mu telah siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan di saat ini dalam kitab Perjanjian Baru, kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-34 dan ayatnya yang ke-35. 1 Korintus pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-34 dan ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Tema renungan kita di saat ini adalah kemitraan dalam pelayanan. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah semangat zaman yang dipengaruhi oleh feminisme dan sensitivitas terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin atau gender. Bacaan kita di saat ini berbeda dengan budaya kita di Minahasa. Paulus dia katakan bahwa perempuan-perempuan yang berada di jemaat Korintus, mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara di depan umum, berbicara di banyak orang dalam pertemuan-pertemuan yang ada. Karena memang sesuai dengan kondisi, sesuai dengan konteks pada waktu itu, bahwa bagi orang Yahudi, kaum Israel, berlaku apa yang dinamakan dengan patriarkal, bahwa kaum laki-laki mereka lebih tinggi kedudukannya dari kaum perempuan. Perempuan-perempuan berada di nomor 2 dan laki-laki itu nomor 1. Kaum perempuan mereka harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Tetapi kalau kita akan ayat sebelumnya,
yang disuruh berdiam diri bukan hanya kaum perempuan saja, tetapi juga orang-orang yang berbahasa roh dan bernubuat yang tidak sesuai dengan aturan, mereka pun harus berdiam diri supaya tidak terjadi kekacauan. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau perempuan di Korintus, mereka untuk berbicara di depan umum di banyak orang, itu karena situasi khusus yang terjadi di Korintus, di mana ada perempuan yang ada di kota Korintus yang tidak segan mengkritisi akan suami mereka di depan umum. Mungkin seorang suami ketika sedang bernubuat dan istrinya menanggapi dengan pertanyaan-pertanyaan dari para istri terlalu tajam dan terkesan memalukan suami mereka sendiri. Dan pun gaya bicara pandang tidak sopan dan mereka bahkan memalukan suaminya. Intinya bahwa beberapa perempuan yang berada di Korintus, mereka berdiri mereka untuk berbicara di depan umum dan menunjukkan ketidaktundukan mereka terhadap suami. Dan situasi khusus jadi di kota Korintus, sehingga saudaraku Paulus dia menilai bahwa hal itu tidaklah sopan. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita membaca tentang pelayanan-pelayanan dari Rasul Paulus, ada banyak perempuan-perempuan yang membantu pelayanan. Antaranya ada Lydia, ada Febe, ada Eudia, ada Sintike, ada Trifena, Priscilla atau istri Aquila. Priscilla dan Aquila yang pernah mengajar Apolos sebagai pengajar. Pastilah Priscilla dia pernah berbicara di muka umum. Karena itu saudara-saudaraku jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tentunya kita semua bersyukur karena perempuan-perempuan yang ada di saat ini, mereka diberikan kesempatan untuk dapat memimpin, untuk dapat berbicara di depan umum dan memiliki peran yang setara dengan kaum laki-laki. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, nilai positif yang bisa kita ambil dari bacaan firman Tuhan kita di saat ini adalah bahwa suami harus mengedukasi istri. Suami harus berusaha untuk mengetahui sesuatu. Suami harus rajin baca Alkitab agar ketika istri bertanya, maka suami dapat memberikan penjelasan yang benar. Istri juga jangan pernah meremehkan atau memalukan suami di muka umum, karena itu adalah tindakan yang tidak sopan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, gaung kesetaraan kaum laki-laki dan perempuan adalah mitra sejajar dalam pelayanan. Makanya suami, istri, mereka harus saling menopang, harus menjaga, harus saling melindungi, saling menolong, bahkan berdoa dan beribadah bersama-sama dalam kehidupan keluarga. Tuhan Yesus memberkati akan firman-Nya. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ada ungkapan syukur, rasa sukacita iman ketika di hari ini kami jemaat-Mu, kami lagi boleh menikmati akan segala anugerah berkat yang Tuhan berikan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, baik secara pribadi
maupun di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Kami boleh berada lagi di bulan yang baru, di hari yang ketiga, di saat ini ya Tuhan Allah. Tuhan yang terus menjaga, melindungi, bahkan memberkati kehidupan kami dengan kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan, bahkan umur panjang yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu di saat ini. Firman-Mu yang akan terus menguatkan kehidupan kami. Firman-Mu yang akan kami lakukan dan akan kami praktekkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Ya Bapa, Engkau pula yang akan terus memberkati kehidupan kami dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap pekerjaan kami. Apa yang hendak akan kami lakukan di hari ini dalam tugas kerja yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Kiranya ya Tuhan Allah, kami selalu membawa itu kepada Tuhan, sehingga kami boleh menikmati akan berkat-berkat yang Tuhan beri, yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Dan kami dapat membalas setiap apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami dengan mau hidup taat, setia, bahkan hidup takut akan Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Diberkati pula tim multimedia pemuda David dan Joy yang selalu memberi diri dalam tugas kerja pelayanan. Diberkati oleh Tuhan setiap harapan, kerinduan mereka diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa, kehidupan jemaat-Mu dari mereka yang masih bayi sampai kepada mereka yang telah lanjut usia, dari kolom 1 sampai dengan kolom 27, kami serahkan dalam tangan kasih sayang Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan Allah, kami bawa persembahkan doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah ibadah kita di saat ini. Kiranya di saat ini boleh dan terus memberkati kehidupan kita. Dan karena itu bagi jemaat sekalian, terus nonton Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.